pagi, Mem. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ferdiansyah Nasution. Saya di sini akan menjelaskan lambang atau nama unsur alkali tanah. Lambang atau nama unsur alkali tanah itu terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, berilium, radium. Berilium itu lambangnya Be, magnesium itu lambangnya Mg, kalsium itu lambangnya Ca, strontium itu lambangnya Sr, barium itu lambangnya Ba, radium itu lambangnya Ra. Selamat pagi, Mem. Nama saya Nisa Esdia Ulhaq. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Nah, untuk mencari konfigurasi elektron itu ada dua. Yang pertama ada konfigurasi kulit dan yang kedua ada konfigurasi subkulit. Nah, di sini alkali tanah itu ada Be. Be itu memiliki nomor atom 4. Nah, jadi konfigurasi kulitnya 2 ditambah 2. Kenapa 2 ditambah 2? Karena 2 ditambah 2 itu 4. Hasilnya itu harus sesuai dengan nomor atom yang dimiliki unsur. Nah, konfigurasi kulitnya 2, 2. Konfigurasi subkulitnya itu 1s2, 2s2. Nah, kenapa 2? Ini dari subkulit. Subkulit itu ini 1, 2. Makanya di sini 2, di sini juga 2, dari sini 2. Nah, Mg itu nomor atomnya 12. Jadi konfigurasi kulitnya 2, 8, 2. Konfigurasi subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kenapa di sini bisa 8? Karena 2-nya ada 2 dan 6 ditambahkan jadi 8. Nah, selanjutnya ada Ca. Ca memiliki nomor atom 20. Konfigurasi kulitnya 2, 8, 8. Konfigurasi subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Di sini ada 4 kulit karena di sini ada 4 subkulit. 1, 2, 3, 4. 3-nya digabungin jadi 8, 2-nya digabungin juga jadi 8. Nah, berikutnya itu ada unsur Sr memiliki nomor atom 38 dengan konfigurasi kulit 28, 18, 8, 2. Konfigurasi subkulit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Dan di sini terdiri dari 5 kulit. Dan di sini juga memiliki subkulitnya itu 5. Makanya konfigurasi kulitnya juga ada 5. Nah, selanjutnya Ba memiliki nomor atom 56 dengan konfigurasi kulit 28, 18, 18, 8, 2. Konfigurasi subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, dan 6s2. Memiliki 6 buah kulit. Karena subkulitnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini yang sama itu ditambahin. Ini misalnya ini 1 itu ada 2, makanya di sini 2. Di sini 8 karena 2-nya itu ada 2 dan 6. Begitu selanjutnya. Nah, Ra memiliki. Nah, selanjutnya ada unsur Ra dengan nomor atom 88. Konfigurasi kulitnya 2, 8, 18, 32, 18, 82. Nah, konfigurasi subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Nah, begitu juga ini memiliki Ra memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memiliki 7 kulit dan subkulitnya juga 7. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi, Mem. Nama saya Intan Triani Sinaga. Saya dari 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan keberadaan logam alkali tanah di alam. Yang pertama itu ada berilium atau yang dilambangkan dengan Be. Keberadaan berilium di alam tidak dapat ditemukan sebagai unsur murninya, namun keberadaannya dalam bentuk senyawa.
Keberadaan berilium di alam dapat ditemukan sebagai beril atau Be3Al2Si6O18. Dan yang kedua itu kita ada magnesium atau dilambangkan dengan Mg. Magnesium tidak dapat ditemukan di alam unsur bebas, tetapi dalam bentuk senyawa. Magnesium muncul tersendiri, tapi selalu ditemukan dalam jumlah deposit yang banyak dalam bentuk magnesit, dolomit, dan mineral-mineral lainnya. Magnesium juga terdapat dalam air laut sekitar 3,7%. Dan yang ketiga ada kalsium atau yang sering dilambangkan dengan Ca. Kalsium tidak dapat ditemukan bebas di alam, tetapi dapat dimurnikan menjadi logam yang putih, lembut, keperakan. Kalsium adalah unsur kelima yang paling melimpah di kerak bumi. Keberadaannya di laut dan tanah sekitar 3%. Logam kalsium murni bereaksi hebat dengan air dan asam. Nah, yang keempat ada strontium atau yang sering dilambangkan dengan Sr. Strontium tidak pernah ditemukan bebas di alam. Biji strontium utama adalah celestin atau strontium sulfat SrSO4 dan strontianate atau strontium karbonat SrCO3. Proses komersial utama untuk produksi logam strontium adalah reduksi strontium oksida dan dengan aluminium. Yang kelima ada barium atau yang disebut Ba. Kelimpahan barium adalah 0,0425% dalam kerak bumi dan dalam air laut. Sumber komersial utama barium adalah barit, mineral barium sulfat dengan deposit di banyak belahan dunia. 6 ada radium atau yang dilambangkan dengan Ra. Keberadaan radium di alam. Radium dapat ditemukan di berbagai lingkungan sekitar seperti batu-batuan, tanah, air atau air tanah, air laut, air mineral, dan air dari sumber air panas, dan tanaman atau tanaman darat dan tanaman air, dan hewan atau hewan darat dan hewan air, udara, dan manusia. Sekian penjelasan keberadaan logam alkali tanah. Selamat pagi, Mem. Halo, selamat pagi. Nama saya Gian Anggita Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan sifat fisis pada logam alkali tanah yang berada pada golongan 2A. Jadi, sifat fisis pada logam alkali tanah tidak berbeda dengan pada sifat fisis logam alkali yang berada pada golongan 1A, yaitu 1. Mengkilap, 2. Konduktor yang baik. Tetapi ada perbedaan, yaitu 3. Logam alkali tanah lebih keras dibandingkan dengan logam alkali. Ini ditunjukkan dengan titik leleh logam alkali tanah mencapai 5-7 kali titik leleh logam alkali pada periode yang sama. Contohnya, natrium titik leleh mencapai 97,9 derajat Celcius dan magnesium titik leleh mencapai 650 derajat Celcius. Inilah yang menjadi sifat keempat dari sifat fisis logam alkali tanah. Meskipun titik leleh logam alkali tanah lebih tinggi dibandingkan dengan logam alkali, ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan logam transisi, yaitu titik leleh dari besi mencapai 1538 derajat Celcius atau kobalt mencapai 1438 derajat Celcius. Yang menyebabkan titik leleh logam alkali tanah lebih tinggi dibandingkan dengan logam alkali adalah jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh logam alkali tanah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh logam alkali, yaitu jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh logam alkali tanah adalah 2 dan yang dimiliki oleh logam alkali hanya 1. Sehingga saat membentuk ikatan logam, alkali tanah membentuk kerapatan awan elektron yang lebih tinggi dibandingkan dengan logam alkali, yang menyebabkan tingkat kerapatan atau densitas dari logam alkali tanah dan titik leleh lebih tinggi daripada logam alkali, di mana ini menjadi sifat kelima dari sifat fisis logam alkali tanah, yaitu densitas alkali tanah lebih tinggi dari alkali atau lebih keras. Contohnya, densitas dari natrium adalah 0,97 gram per cm kubik dan densitas dari magnesium 1,738 gram per cm kubik. Sekian dari saya. Jangan pernah berhenti belajar ilmu kimia, karena ilmu kimia adalah ilmu yang menarik dan indah. Selamat pagi.
Sifat kimia berlium adalah logam alkali tanah yang kegunaan utamanya adalah sebagai bahan penguat dalam alloy atau khususnya tembaga berlium. Sifat kimia magnesium adalah logam yang cukup aktif, bereaksi lambat dengan air dingin dan lebih cepat dengan air panas. Sifat kimia kalsium ialah logam inti bersifat trimorfia, lebih keras dibanding natrium, tetapi lebih lunak dari aluminium. Sifat kimia strontium adalah unsur logam lunak perak putih atau kekuningan yang sangat reaktif kimia. Sifat kimia barium adalah unsur kimia pada gabungan akan merupakan logam alkali tanah yang lunak dan keperakan. Unsur kimia radium adalah sebuah unsur kimia yang mempunyai simbol Ra dan nomor atom 88. Radium berwarna putih bersih, tetapi akan teroksidasi jika terekspos kepada udara dan berubah menjadi hitam. Selamat pagi, Mem. Nama saya Hanisa Esdia Ulhak. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi dari logam alkali tanah. Nah, yang pertama itu ada logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen. Logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen itu akan membentuk oksida. Nah, reaksinya itu 2M ditambah O2 akan menghasilkan 2MO. Dengan M itu logam alkali tanah, yaitu Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Yang kedua ada logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen. Semua logam bereaksi membentuk hidrida logam. Contoh reaksinya itu ada Ca solid ditambah H2 gas menghasilkan CaH2 solid. Nah, yang ketiga itu ada logam alkali bereaksi dengan halogen atau golongan 7A. Akan membentuk garam halide. Reaksinya itu M ditambah X2 menghasilkan MX2. Dengan M adalah logam alkali tanah, yaitu Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Dan X2-nya itu adalah F, Cl, Br, dan I. Selanjutnya, yang keempat ada logam alkali tanah bereaksi dengan air atau H2O. Nah, Be tidak dapat bereaksi dengan air. Mg bereaksi dengan uap air di atas 100 derajat Celcius, menghasilkan magnesium oksida dan hidrogen. Nah, reaksinya itu Mg solid ditambah H2O liquid menghasilkan MgO solid ditambah H2 gas. Mg tidak bereaksi dengan air dingin, bereaksi lambat dengan air panas, menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksinya itu Mg solid ditambah H2O liquid menghasilkan MgOH 2 kali solid ditambah H2 gas. Nah, sedangkan CaSrBa bereaksi dengan air dingin dengan pengadukan kuat menghasilkan logam hidroksida dan hidrogen. Nah, reaksinya itu X solid ditambah 2H2O liquid menghasilkan XOH 2 kali ditambah H2 gas. X yang dimaksud ini adalah Ca, Sr, dan Ba. Nah, yang kelima itu ada logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen. Reaksi ini tidak dapat terjadi jika tidak dalam kondisi ekstrim. Nah, contohnya itu ada 3Mg solid ditambah N2 gas menghasilkan MgN2 solid. Sekian penjelasan saya, Mem. Selamat pagi. Selamat pagi, Mem. Perkenalkan, nama saya Januarti, kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan bagian kegunaan kehidupan dalam sehari-hari. Yang pertama, berilium dilambangkan dengan Be. Berilium mencegah korrosi logam, membuat alloy tembaga, dan pikel dengan kekuatan yang tinggi, serta campuran bahan-bahan bagian pesawat supersonik. Yang kedua, magnesium. Magnesium dilambangkan dengan Mg atau MgOH 2 kali. Magnesium dikenal sebagai bahan aktif penetral asam lambung.
Magnesium ini setara dengan digunakan sebagai bahan-bahan obat-obatan dan minuman bersoda. Serta magnesium ini digunakan pada pembuatan kosmetik, kertas, obat cuci perut, dan kontraksi bangunan karena ringan. Yang ketiga, kalsium atau dilambangkan dengan Ca. Kalsium ini adalah zat mineral utama dalam tulang. Dalam industri kimia, katalis mengendalikan kadar karbon dioksida pada peleburan besi sebagai dioksida dalam pembuatan berbagai bahan baja, paduan yang digunakan dalam produksi aluminium, berilium, tembaga, timah, serta timbal. Yang keempat, barium atau dilambangkan dengan Ba. Zat ini membantu dalam industri pembuatan kaca. Serta yang terakhir adalah radium atau dilambangkan dengan Ra. Radium ini digunakan dalam membantu industri cat yang dapat bercahaya, switch pesawat, jam, panel nuklir, dan serta instrumen sensitivitas. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila salah kata. Selamat pagi, men.